Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadia Adlina dengan NIM 112201700000021 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan autograph pada materi program linear dan pemanfaatan SPSS pada data penelitian skripsi berjudul Pengaruh Pendekatan Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics atau STEM terhadap kemampuan literasi matematis siswa oleh Debbie Carrera. Untuk pembahasan autograph yang pertama, di sini terdapat soal program linear, yaitu nilai maksimum dari fungsi f terhadap x dan y sama dengan 2x ditambah 3y. Pada daerah 3x ditambah y lebih dari atau sama dengan 9, 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0 adalah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka terlebih dahulu aplikasi autograph-nya. Baik, setelah terbuka aplikasi autograph, kita pilih menu File, kemudian klik New 2D Graph Page untuk memunculkan halaman grafik 2 dimensi. Tapi kemudian kita paste di sini dengan mengklik Ctrl plus V. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita bisa klik menu Equation, lalu pilih Enter Equation, akan muncul jendela Add Equation. Nah, di sini kita masukkan pertidaksamaan pertama yang diketahui pada soal, yaitu 3x ditambah y lebih dari atau sama dengan 9. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat grafiknya. Kita ulang langkah tadi untuk masukkan pertidaksamaan kedua, ketiga, dan keempat. Setelah semua grafik muncul, kita klik menu View, kemudian Preference. Nah, di jendela Preference, di tab General ini, kita beri centang pada Shade Reject Region untuk menampilkan daerah yang ditolak. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat titik-titik potong, gunakan fitur Intersection Mode pada point mode ini, dan klik pada tiap-tiap perpotongan garis. Oke, selanjutnya, gunakan text box untuk memberi label pada tiap titik-titik koordinat. Kita klik di sini, kemudian klik kanan, lalu pilih text box. Nah, di sini terlihat intersection sama dengan 3,0, ini kita rename menjadi titik A. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang di sini, setelah semua titik-titik potongnya ini sudah berlabel, ada titik A 3,0, titik B 4,0, dan titik C 2,3. Kita selanjutnya klik kanan pada titik A terlebih dahulu, kemudian kita pilih Calculation. Nah, di sini kita masukkan fungsi f tadi, yaitu 2x ditambah 3y. Jadi 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini kita pindahin ke sini. Untuk titik A-nya sudah, kita lanjut ke titik B. Di sini kita lihat nilai-nilai tiap titiknya. Berdasarkan hasil ini, kita lihat nilai maksimum fungsi f terhadap x dan y sama dengan 2x ditambah 3y itu adalah 13 pada saat 2,3 atau pada titik 2,3. Maka jawabannya ada pada opsi C, yaitu 13. Baik, untuk soal selanjutnya di sini ada soal nilai minimum dari 2x dikurangi 3y ditambah 7 yang memenuhi 2y dikurangi x kurang dari atau sama dengan 0, x ditambah y kurang dari atau sama dengan 3, dan y lebih dari atau sama dengan negatif 1 adalah, ini soalnya bisa kita copy, kemudian selanjutnya kita buka autograph. Oke, setelah terbuka autograph-nya, kita pilih menu File, kemudian New 2D Graph Page. Nah, di sini kita paste soal yang tadi menggunakan Ctrl plus V. Nah, selanjutnya kita add equation, kemudian enter equation. Kita masukkan equation pertama, yaitu 2y dikurangi x kurang dari sama dengan 0. Dan oke. Kemudian lanjut ke equation yang kedua. Selanjutnya kita pakai point mode, gunakan fitur point mode. Kita berikan titik di sini di tiap perpotongannya. Setelah semuanya diberikan titik, kita klik kanan pada titik yang di sini, kemudian pilih text box. Di sini ada point sama dengan negatif 2, negatif 1, kita bisa rename jadi titik A. Selanjutnya titik yang di sini. Langkah selanjutnya, untuk mencari nilai minimumnya, kita klik di sini, titik A terlebih dahulu, klik kanan, lalu Calculation. Nah, di soal tadi, persamaannya itu ada 2x dikurangi 3y ditambah 7. Kita masukkan x-nya itu berarti di titik A sama dengan negatif 2.
dikurangi 3, Y-nya itu negatif 1, berarti dikali negatif 1 ditambah 7. Oke, nah untuk titik A hasilnya yaitu 6. Kemudian di titik B, karena ini soal nilai minimum, berarti yang kita lihat itu nilai yang terkecil. Nah, di sini bisa kita lihat nilai terkecil itu adalah 6 pada titik A, negatif 2, negatif 1. Maka jawabannya itu ada pada opsi A. Soal selanjutnya, di sini ada soal seorang pedagang kopi akan membuat kopi campuran dengan cara mencampur kopi Toraja dan kopi Flores. Kopi campuran yang pertama terdiri dari 4 kg kopi Toraja dan 6 kg kopi Flores. Sedangkan kopi campuran yang kedua terdiri dari 8 kg kopi Toraja dan 2 kg kopi Flores. Kopi yang tersedia untuk kopi Toraja dan kopi Flores berturut-turut adalah 48 ton dan 54 ton. Jika harga jual kopi campuran pertama adalah 80.000 per kilogram dan harga jual kopi campuran kedua adalah 100.000 per kilogram, maka penjualan maksimum yang diperoleh sebesar. Langkah biasanya kita permisalan dulu. Misalkan X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya kopi campuran pertama dan kopi campuran kedua dalam satuan kilogram, sehingga fungsi objektif dari kasus di atas ini adalah fungsi F terhadap X dan Y sama dengan 80.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, tabel berikut digunakan untuk menentukan sistem pendedak sama linear. Nah, kopi Toraja 4X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48.000, kopi Flores 6X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 54.000. Dengan catatan satu ton itu sama dengan 1.000 kg. Sistem ketidaksamaan linear sesuai untuk kasus ini adalah seperti ini ya, 4X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48.000, 6X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 54.000, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, atau dapat kita sederhanakan menjadi X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12.000, 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 27.000, kemudian X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita buka aplikasi AutoGrab-nya. Sudah terbuka aplikasi AutoGrab-nya, kita pilih menu file, kemudian new to the Grab page. Selanjutnya soal yang tadi kita bisa copy dan paste di sini. Nah, lalu kita pilih equation, enter equation. Kita add equation yang pertama, yaitu tadi 4X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 48. Kita pakai 48 aja biar nggak terlalu jauh. Taruh di sini. Kita bisa zoom out. Selanjutnya, kita equation lagi. Kita masukin ketidaksamaan yang kedua, yaitu di sini terdapat 4 warna yang berbeda pada gambar. Nah, hasil akhir ketidaksamaan itu adalah daerah bersih dari arsiran berwarna putih, karena gambar yang tidak memiliki arsiran warna merupakan daerah penyelesaian. Maka ini akan mempermudah siswa dalam melihat daerah yang merupakan penyelesaian jawaban. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong ini, kita pilih point mode, kemudian klik pada titik-titik perpotongan. Ke sini lagi, kita klik satu titik saja, terus klik kanan, lalu text box. Melabelkan tiap titik. Kita jadiin titik A, selanjutnya titik ini. Semua titiknya sudah berlabel. Selanjutnya kita uji titik menggunakan calculation. Kita pilih titik A dulu, klik kanan lalu calculation. Tadi fungsi objektifnya itu adalah 80.000 X ditambah 100.000 Y. Di sini kita bisa tulis 80 dikali 0 ditambah 100 dikali 0. Karena 0,0 jadi hasilnya pasti 0. Lanjut untuk titik yang B, kita klik kanan lalu calculation lagi. Di sini kita masukkan itu sudah terlihat semuanya. Jadi kita dapat lihat penghasilan maksimum yang diperoleh itu ada di titik C. Itu diperoleh sebesar 852 juta rupiah. Tercapai ketika terjual sebanyak 8.400 kg kopi campuran pertama dan 1.800 kg kopi campuran kedua. Yang di mana pada soal itu terdapat pilihan pada opsi C. Untuk soal keempat, di sini ada soal sebuah industri rumah tangga pembuat paku membuat 2 jenis paku dan bahan yang tersedia setiap harinya, yaitu 60 kg bahan A dan 72 kg bahan B. Tiap satu buah paku jenis
pertama memerlukan 200 gram bahan A dan 160 gram bahan B, sedangkan tiap satu buah paku jenis kedua memerlukan 250 gram bahan A dan 400 gram bahan B. Jika paku jenis pertama dijual dengan harga Rp500 per buah dan paku jenis kedua dijual dengan harga Rp350 per buah, maka banyak paku yang harus dibuat setiap hari agar penghasilan maksimum adalah. Angka penyelesaiannya di sini kita misalkan X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya paku jenis pertama dan paku jenis kedua yang dibuat, sehingga fungsi objektif dari kasus di atas itu adalah fungsi F terhadap X dan Y sama dengan 500X ditambah 350Y. Nah, tabel berikut digunakan untuk menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Itu bahan A 200, X 200 ditambah 250Y kurang dari atau sama dengan 60.000, kemudian bahan B 160 X ditambah 400Y kurang dari atau sama dengan 72.000, dengan catatan 1 kg sama dengan 1.000 gram. Di sini sistem pertidaksamaan linear sesuai untuk kasus ini adalah dapat dilihat seperti berikut. Atau dapat disederhanakan menjadi 4X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 1.200, kemudian 2X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 900, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka selanjutnya kita buka aplikasi AutoGraph-nya lagi. Sebelumnya kita copy dulu soalnya. Selanjutnya setelah terbuka, kita pilih lagi file, new to the graph page. Kemudian kita paste soal yang tadi. Kita pilih equation lagi, kemudian enter equation. Di soal yang tadi itu, kita masukkan equation yang pertamanya itu berarti 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Ya, oke. Ini kita zoom out. Setelah di zoom out seperti ini, selanjutnya kita masukkan equation yang kedua. Selanjutnya yaitu kita menentukan titik potong dengan menggunakan point mode. Berarti titik potong ada di sini, kemudian di sini, dan juga di sini. Kalau semuanya kita berikan titik-titik, kita labelkan menggunakan text box. Kita lakukan uji titik menggunakan calculation pada AutoGraph dengan memasukkan fungsi objektifnya. Kita klik kanan, kemudian calculation. Jadi fungsi objektifnya itu 500X ditambah 350Y. Sini berarti 500 kali 0 ditambah 350 dikali 0. Oke. Nah, untuk titik K ini 0. Nah, dari sini kita dapat lihat paku yang dibuat setiap harinya agar penghasilannya maksimum itu adalah menggunakan paku jenis 1 sebanyak 300 buat, yaitu pada titik B ini 300,0. Atau pada soal itu berarti ada pada opsi E 300 buah paku jenis pertama. Untuk soal nomor 5, di sini ada soal seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris untuk membuat 2 jenis pakaian. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Pakaian model 1 dijual dengan harga Rp150.000 per potong dan pakaian model 2 dijual dengan harga Rp100.000 per potong. Penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah, nah, berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, maka dapat disusun tabel berikut. Nah, dari tabel di atas ini dapat disusun sistem pertidaksamaan linear di mana X adalah banyaknya pakaian model 1 dan Y adalah banyaknya pakaian model 2. Seperti ini, X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20, 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, yang merupakan kendala dari fungsi objektifnya yaitu 150.000X ditambah 100.000Y. Nah, ini kita copy soalnya terlebih dahulu, lalu kita buka aplikasi AutoGraph-nya. Kita pilih file, new to the graph page, kemudian kita paste soalnya. Nah, lalu kita klik menu equation, enter equation, kita masukkan equation-nya tadi itu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Dan oke. Selanjutnya kita equation lagi, enter equation. Sekarang equation yang kedua yaitu untuk menentukan titik-titik potongnya, kita pakai point mode lagi, gunakan text box. Klik sini, kemudian text box. Titik A, titik 2, 0,0. Selanjutnya titik ini. Nah, selanjutnya kita akan uji titik menggunakan calculation. Masukkan coba 100. Kita masukkan 15 aja dikali 0, ditambah 10 dikali 0. Nah, hasilnya juga tetap akan menjadi 0.
Maka penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut itu adalah Rp1.400.000 di saat pakaian model pertama itu terjual sebanyak 4 piece dan pakaian model kedua terjual sebanyak 8 piece. Cukup sekian pembahasan mengenai soal-soal program linear menggunakan aplikasi Autograph. Selanjutnya akan dilanjut membahas aplikasi atau software SPSS. Baik teman-teman, untuk SPSS di sini kita akan mengolah kembali data penelitian skripsi berjudul Pengaruh Pendekatan Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics atau STEM terhadap kemampuan literasi matematis siswa oleh Kak Debbie Carrera. Pertama di sini kita siapkan dulu datanya, data yang kita perlukan untuk uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan juga uji hipotesisnya di sini menggunakan uji T. Nah, di sini ada data yang ini, kemudian ada data yang seperti ini juga. Nah, pertama yang kita akan lakukan yaitu uji validitas terlebih dahulu. Untuk uji validitas, di sini kita buka aplikasi atau software SPSS terlebih dahulu, kemudian ke bagian variable view. Nah, di sini kita tulis di bagian name ini, tuliskan soal underscore 1A sampai soal underscore 5C dan juga jumlah. Nah, untuk bagian desimalnya kita ubah ke 0. Selanjutnya bagian measure-nya kita ubah ke scale semua. Nah, untuk pilihan lainnya ini kita abaikan saja. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan data di Excel, itu bisa kita copy. Selanjutnya kita paste ke data view seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, dalam lembar kerja data view ini kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih submenu Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Nah, di sini kita Ctrl A, lalu kita masukkan semua variabelnya ke kotak variables. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian correlation coefficient ini, kita centang bagian personnya, terus di test of significance-nya kita pilih yang two-tailed, kemudian kita centang bagian flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, dalam lembar kerja data view ini, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nah, muncul kotak dialog Reliability Analysis ini. Lalu kita masukkan semua variabel ke kotak items, kecuali jumlah ya kalau di Reliability Analysis ini. Kita Ctrl A dulu, kemudian pindah ke items, untuk jumlahnya kita kembalikan. Nah, untuk modelnya kita pilih alpha. Nah, selanjutnya di bagian statistik, kita centang bagian scale of if item deleted, dan non, lalu sudah, kita pilih continue. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Tadi datanya sudah kita siapkan di Excel. Kita bisa buka aplikasi SPSS saja. Di sini ada variable view. Namanya pertama kita isi post test. Desimalnya 2, labelnya itu hasil belajar kemampuan literasi matematis siswa. Values-nya non, measure itu scale. Nah, yang kedua itu ada name itu kelas. Desimalnya kita nolkan, labelnya itu kelas, values-nya itu untuk value 1, labelnya itu post strip test eksperimen. Terus yang value-nya 2 itu post strip test control. Measure itu nominal. Nah, selanjutnya kita ke data view. Data view ini datanya sudah saya paste dari Excel tadi, seperti ini. Yang satu itu untuk yang eksperimen berarti, dan yang 2 itu untuk control. Selanjutnya kita pilih Analyze, lalu ke Descriptive Statistic, lalu Explore. Kemudian yang hasil belajar kita masukkan ke Dependent List, yang kelas kita ke Factor List. Selanjutnya dari sini kita pilih Plots. Nah, di Plots ini kita centang bagian Normality Plots with Test. Dan stem and leave kita undo, terus kita continue. Selanjutnya kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini variabel view-nya masih sama dengan yang uji normalitas, data view-nya juga sama dengan uji normalitas. Di sini kita selanjutnya pilih menu Analyze, lalu kita ke Compare Means, lalu ke One Way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan dependent list itu hasil belajar kemampuan literasi matematis siswa, dan faktor itu kelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke Option, kita centang bagian Homogeneity of Variance Test, lalu Continue. Selanjutnya kita OK. Selanjutnya yaitu uji tes sampel independent, variabel view-nya sama dengan normalitas dan homogenitas. Kita lanjut ke data view-nya, datanya juga sama. Di sini kita perlu lakukan yaitu pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Mean, itu yang independent sample t-test. Nah, di sini untuk hasil belajar kita masukkan ke test variable, yang kelas kita ke grouping variable. Nah, selanjutnya kita define group. Untuk grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Lalu kita continue, kemudian kita OK. Baik, untuk hasil uji validitas sebuah instrumen ini dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan R hitung dengan E tabel pada taraf signifikan 5% dengan menentukan derajat kebebasan yaitu DF sama dengan N dikurangi 2.
Nah, kriteria pengujiannya adalah apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka butir soal tersebut dikatakan valid. Kemudian, apabila nilai R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel atau p-value lebih dari 0,05, maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid. Nah, pada skripsi ini kan diketahui N itu sama dengan 30, maka DFS sama dengan 28, dengan alfanya itu 0,05, maka R tabel adalah 0,361. Nah, ini hasil pengujian menggunakan SPSS-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan SPSS, ini diperoleh R hitungnya itu semuanya lebih dari 0,361 di tiap butir soal. Oleh karena itu, semua butir soal dikatakan valid. Rinciannya itu untuk 1A itu R hitungnya 0,569, 2A R hitungnya 0,487, 3A R hitungnya 0,569, 4A R hitungnya 0,484, 5A R hitungnya 0,404, 1B R hitungnya 0,499, 2B 0,401, 3B 0,501, 4B 0,501, 5B 0,404, 1C 0,744, 2C 0,469, 3C 0,374, 3C 0,734, 4C 0,624, dan 5C 0,528. Dan R tabelnya sebenarnya 0,361. Nah, hasil ini sama dengan hasil perhitungan oleh Kak Debbie Carrera. Untuk selanjutnya yaitu reliabilitas. Di sini uji reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan menggunakan perhitungan koefisien Cronbach alpha. Koefisien tersebut ditafsirkan dengan kriteria koefisien reliabilitas instrumen menurut Eka dan Ridwan di skripsinya Kak Debbie Carrera. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ini, diperoleh koefisien Cronbach alpha pada instrumen tes berada di interval 0,70 sampai 0,90. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa soal dinyatakan reliable dan termasuk pada korelasi yang tinggi, sehingga instrumen tes ini dapat mengukur kemampuan literasi matematis yang baik. Nah, perhitungan ini sesuai dengan perhitungan pada skripsi Kak Debbie Carrera. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data akan menggunakan Shapiro-Wilk pada perangkat SPSS. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk hipotesisnya itu H0 distribusi populasi normal jika probabilitas lebih dari 0,05 diterima. H0 diterima. H1 distribusi populasi tidak normal jika probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05 diterima. Maka H0 ditolak. Nah, hasil perhitungan di sini untuk eksperimen itu 0,256 dan kontrol itu 0,112, di mana keduanya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, perhitungan ini sesuai dengan atau sama dengan perhitungan skripsi Kak Debbie Carrera. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel dari populasi yang bervariansi sama atau tidak. Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan Levene test. Nah, berikut ini hasilnya. Nah, di sini tuh didapatkan p-value-nya itu lebih dari 0,5 sehingga H0 itu diterima, sehingga diartikan bahwa varians dari hasil post-test kemampuan literasi matematis siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen atau sama. Itu 0,593. Ini hasilnya sama dengan skripsi Kak Debbie Carrera. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu uji T, yaitu uji tes sampel independen. Nah, karena sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka uji hipotesis yang dilakukan menggunakan independent sample dites. Nah, uji hipotesis ini dipilih karena kedua kelompok sampel yang diteliti tidak berpasangan. Nah, berikut ini hasilnya, di mana setelah dilakukan pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji independent sample test, dengan taraf signifikan diperoleh nilai sigma-to-tail pada baris equal variance assume sebesar 0,000, sehingga diperoleh sigma-to-tail per 2 sama dengan 0,000. Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menunjukkan bahwa pendekatan STEM berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Hasil ini pun sesuai dengan skripsi Kak Debbie Carrera. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.